Udah ya? Jadi Udah. udah nih. Udah. Mulai aja ya, Kak? Mana ya? Oh, Oh. Tangannya harus ngapain nih? eh, kenal doang ngapain? Nggak mau bicara. Bukan dulu deh ya. Heeh. Jadi Anda belum tahu. Sorry ya, Kak Yosef. Kakak itu rempong. Belum muncul ya? Belum sih. Kakak itu rempong. Kakak itu rempong. Ini mau live di Facebook, Joseph. Kakak itu rempong. Karena aku bingung nih gimana biar saya bisa masuk sana. Udah, Kak, kalau udah nggak bisa, nggak apa-apa. Bisa nih. Kalau peset aja bang yang secara langsung kan mudah. Yang di aplikasinya kan adalah. Oke. Udah ada belum ya? Udah. Udah. Sedap. Ada. Kakak mulai aja ya? Hah? Mulai aja. Mulai ya, tar lu ya, saya coba. Saya belum pernah begini nih. Ada live di Facebook juga. Suaranya nggak ganggu nggak ya? Enggak juga sih. Suara dari Facebooknya kecilin aja. Dikecilin ya? Alen, suara saya di Facebook bisa nggak? Kedengeran nggak? Bisa, Pak. Bisa, Bang. Mantap. Hah? Bisa? Mantap, bisa, Bang. Selamat siang. Siapa yang mau bergabung? Sore, selamat sore. Ini Di teman-teman Papua kanal udah Bang. ini ya, udah mau malam ya? Udah mau malam, udah 4:30. Udah gelap ini, udah gelap. Singkawang hujan. Oh, hujan. Sekarang sih jam sekarang di sini tapi Oh gitu. Sip, boleh. Jadi gimana nih? Kita mau ngobrol apa? Kak, sebelum ngobrol minta kakak doa aja yang mulai. Doa dulu. Doa ya. Ya, kita berdoa. Ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami percaya apa yang kami lakukan ini diberkati Tuhan. Engkau memberkati handphone, semua yang kami gunakan. Juga Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami diskusikan itu boleh membangun kami. Boleh jadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau yang berurusan di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kak, sebelumnya terima kasih udah mau collab sama aku toh. Siap. Mungkin ada beberapa ini yang udah kenal nama kanal lo, tapi kan kebanyakan dari teman-teman aku juga belum kenal loh. Bisa ceritain sedikit siapa sih kakak gitu loh. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi nama lengkapnya Reynaldo Ginting Suka. Ya, orang tua itu dua-duanya dari Tanah Karo. Ya, lahir besar di Bekasi. Lalu sudah 16 tahun terakhir ada di Kalbar. Pelayanannya fokusnya ke penjara-penjara, lalu ke pedalaman-pedalaman buka rumah baca. Ya, jadi yang dikerjakan seputar itu sih. Ya. Gitu Alen. Aku dengar-dengar katanya kakak pernah tersandung pemakai narkoba gitu-gitu lah, pergaulan. Sebenarnya awalnya gimana sih sampai bisa tersandung di kayak gitu, kayak pakai gitu loh kan? Ya lingkungan sih, lingkungan ya. Jadi waktu saya SMP di Bekasi itu hampir semua anak yang saya kenal itu pakai narkoba. Jadi kalau nggak pakai narkoba tuh dianggap aneh. Ya, jadi akhirnya saya mulai ngeganja sih, ngeganja. Ya, saya hanya gunakan ganja, nggak yang lain.
alkohol tidak, obat-obatan tidak. Nah, akhirnya awalnya cuma mau coba-coba. Nah, di tahun yang sama saya kecelakaan dan fatal gitu ya. Fatal, akhirnya tangan kiri saya lumpuh. Ya, jadi akhirnya saya menutup diri. Saya lebih suka di kamar nonton TV. Jadi kecanduan saya sama ganja makin parah. Karena saya nggak suka keluar rumah ya, bahkan waktu itu saya nggak suka bercermin. Ya karena saya ngelihat orang yang kalah ya. Waktu itu SMP kelas 3, ya waktu itu punya jerawat aja saya malu, saya ingat benar. Apalagi tiba-tiba tangan kiri saya kecil sebelah. Wah itu berat. Dan di tahun yang sama juga orang tua saya pisah dan meninggalkan hutang. Yang pokoknya kayak seperti sinetron ya, yang akhirnya membuat saya benar-benar ngeganja itu jadi sebuah kebutuhan. Akhirnya rusak, akhirnya hidup rusak. Begitu dia, Len. Kalau pas dari keluarga tahu kakak ganja nggak? Enggak, kan saya enggak. Jadi nggak ada yang tahu kecuali kakak. Karena kakak pun pakai narkoba, pakai putau. Mama nggak tahu. Ya, jadi sampai saya ngaku saya dulu pakai narkoba, mama baru tahu. Jadi dia kaget. Dia selalu bilang ke teman-temannya, anak saya Naldo itu baik, nggak kayak anak-anak orang. Kalau dipuji gitu. Iya, ya, selalu dipuji gitu. Terus maunya pernah masuk sel, pernah masuk penjara gitu? Nggak pernah masuk penjara, tapi pernah direhab. Pernah direhab narkoba tahun 2003. Berapa lama tuh? Setahun. Nah, kan abis rehab itu balik muncul lagi nggak? Pakai lagi nggak kan? Biasa kan ada Gimana? Sorry. Maksudnya abis rehab itu ada keinginan mau pakai lagi nggak? Mau ngulang lagi kan gitu? Iya, jadi abis direhab saya sekolah misi. Ya, karena nggak boleh setelah keluar dari rehab nganggur. Jadi rehabilitasinya kan yang punya pendeta. Jadi selama di rehab saya jadi tahu pelayanan. Saya jadi tahu pelayanan. Suara saya kedengeran ya? Soalnya hujan. Jelas nggak kedengeran? Jelas. Ya, akhirnya saya keluar dari rehab setengah mau melayani, setengah juga saya udah bosan di rehab. Saya sekolah misi di Semarang. Habis itu saya praktek pelayanan di Kalimantan Barat, di Sambas. Ya, jadi ketolong, nggak jatuh bangun. Karena dari rehab sekolah kita, lalu langsung pelayanan, jadi sibuk sama pelayanan. Lama-lama saya jadi lupa sama narkoba. Begitu. Ah kan kakak tadi bilang kakak punya kelemahan cacat toh? Sorry, dulu. Pokoknya bagaimana sih cara kakak menghadapi omongan orang yang bilang kalau pasti ada omongan-omongan orang yang bilang apa ya? Kakak nggak guna gitu loh. Orang kayak kakak nggak guna gitu loh. Alen, saya pakai earphone dulu ya. Saya nggak dengar suara Alen nih. Soalnya kenceng banget hujannya. Sebentar ya. Ya. Bentar. Kakak kalau kakak Yosef sama kakak siapa ini mau nanya boleh loh. Nanya. Ya. Coba deh. Ada connect belum? Udah, Alex. Udah siap. Tadi kan kakak sempat bilang kakak punya kekurangan fisik toh? Nah, pasti adalah banyak dari omongan-omongan orang yang buat kakak down toh, kayak ngatain kakak kayak nggak berguna gitu. Bagaimana sih cara kakak hadapi orang-orang seperti itu? Kadang omongan-omongan itu yang dari samping kiri kanan itu yang buat kita mental kita tuh down, kayak ngerasa nggak layak gitu. Susah ya sebetulnya. 7 tahun lebih saya itu depresi, nggak mau keluar dari rumah, lalu pakai
baju tangan panjang. Kalau jalan, tangan kiri saya selalu saya taruh belakang. Kadang saya masukin ke kantong celana ya, kalau kantong celananya besar. Karena saya nggak punya kemampuan ya untuk untuk mengatasi rasa tidak berguna ya. Jadi cukup lama saya itu terjebak gitu. Saya ngerasa nggak berarti, nggak merasa tidak berguna ya. Tapi akhirnya pelan-pelan saya ngerti firman Tuhan. Nah, saya tuh tertolong dengan firman Tuhan serupa dan segambar. Walaupun itu butuh waktu ya, butuh waktu sampai akhirnya saya benar-benar kayak sekarang tuh saya benar-benar nggak merasa cacat. Saya udah enjoy banget, saya bisa naik motor satu tangan. Jadi begitu kabar diri saya sembuh, saya bisa naik motor satu tangan, saya bisa naik mobil, bawa mobil manual, saya bisa naik gunung. Jadi rupanya saya sadar sekarang bahwa cacat itu yang paling fatal itu di pikiran, cacat mental. Ya, nah lama kelamaan sekarang ya hidupnya produktif. Ya, hidupnya produktif, saya senang sekali. Ya, tapi makanya sekarang terbeban dengan banyak anak muda yang walaupun tidak cacat secara fisik, tapi kayak self esteemnya jelek gitu ya. Aku tidak berharga, apalagi kalau pernah punya trauma di masa lalu. Dia ukur terus hidupnya dengan itu dan ya saya pengen nunjukin ke banyak orang bisa kok hidupnya menyenangkan. Jadi tangan saya tuh lumpuh yang kiri udah 24 tahun. Lama banget. Ya, dan suka kesemutan tiap hari, kesemutan bukan tiap hari, tiap menit. Kadang linu sakit, tapi karena udah keseringan jadi nggak terasa gitu ya. Udahlah biarin aja. Biasa kalau pas lagi tidur lagi tenang baru nyut-nyutannya terasa, tapi saya udah mulai terbiasa dengan rasa itu. Tapi aku salut loh sama karena lo bisa dengar kabar, karena lo bisa bawa kendaraan dengan satu tangan ke pedalaman gitu tuh. Apalagi tahu kan jalanan pedalaman tuh gimana. Kalau ke pedalaman dibonceng sih. Maksudnya kalau jalannya nggak terlalu jelek, Kanaldo bisa. Tapi kalau udah tanjakan, berbatu, lumpur, Kanaldo memilih lebih baik dibonceng. Nah, jalan bagus bisa. Karena Joseph lah yang pernah ke Kalbar tuh. Ya kan, kalau lumpur, hujan pokoknya berat sih. Gitu. Nah, aku tadi kan bilang self center ya, makanya kakak pernah bertanya sih ada pertanyaan sama Tuhan, kenapa aku gini gitu loh, pernah salahkan Tuhan gitu, kenapa aku kayak gini gitu, aku beda sama orang. Iya, bukan pernah, sering marah sama Tuhan. Kalau mungkin Tuhan kelihatan, saya akan datengin dia dan saya bisa marah sama dia. Karena kan umur saya 16 tahun lagi ya ngerasa hidup baik, tiba-tiba kok bapak berpisah, lalu tangan begini, lalu mama jatuh miskin, lalu nggak ngontrak kami dulu ya, numpang ngontrak aja nggak sanggup. Kakak kerja, adik ikut bibi, saya ikut mama, karena yang paling lemah di rumah kan. Marah sama semua orang, marah sama bapak kenapa ninggalin ya. Dan yang sedih itu saya ada di kondisi itu lama, nggak ada yang nuntun saya ke firman Tuhan. Nggak ada orang dulu yang bilang kayak Naldo nggak apa-apa, masih ada. Nggak pernah ada orang ngingetin saya tentang Tuhan. Dan nggak kehitung berapa kali pikiran bunuh diri muncul. Ya aduh, kalau antara kematian tuh tipis ya. Ya kalau tidak Tuhan jagai lalu mengenal Tuhan, wah habis ya. Tapi hari ini saya mulai kayak nggak masalah. Sekarang udah bukan jumlah tangan 4, 5, 2 atau 1. Tapi lebih ke kita tahu nggak sih kita itu hidup untuk apa. Jadi itu nanti akan mengubah banyak hal. Begitu. Tadi kan kakak bilang nggak ada yang nuntun gitu. Terus bagaimana sampai akhirnya kakak bisa kenal Tuhan, punya relationship sama Tuhan gitu?
Ya, jadi akhirnya ada satu pendeta nginjilin mama. Ya, selalu datang dengan Vespa butut ke rumah di Bekasi. Kalau pendetanya datang, kami pergi. Pokoknya, tapi rupanya mama bertobat. Ya, mama bertobat, mama ke gereja, kami diajak ke gereja. Kami masih belum mau ya. Saya percaya ini cara Tuhan. Ya, akhirnya saya dari situ saya direhab, ya udah mulai semakin kenal Tuhan, lalu sekolah Alkitab, ya lalu akhirnya pelayanan dan akhirnya saya bertumbuh. Ya cuman saya bilang tidak ada yang nuntun tuh di luar sana banyak bener orang yang seperti saya sebetulnya. Nggak cacat sih mungkin, tapi mungkin hatinya terluka, dia nggak kenal orang tuanya. Nah, saya pikir bahwa saya kepengen, makanya saya pengen gunain sosmed untuk cerita ke mereka, yuk ada kok orang yang kayak kamu dan mereka bisa ngelewatinnya. Yuk kita berteman, yuk kita bersahabat gitu. Jadi begitu sih dia. Jadi apa ya, Tuhan punya cara tersendiri untuk nuntun kita ya, walaupun awalnya kita nggak sadar sih tentang hal itu. Gini Kak, apa tadi kan Kakak sempat bilang sekolah Alkitab, mungkin ada yang belum tahu, teman-teman belum tahu sekolah Alkitab itu apa gitu. Siapa yang ngajak Kakak ke sekolah Alkitab? Loh, boleh dijelasin? Iya, jadi saya tuh ada kayak sekolah Alkitab singkat ya. 6 bulan teori, 6 bulan praktek. Jadi itu dari subuh sampai jam 9 malam belajar. Sampai kepala saya sakit di situ. Ya kan? Tapi karena waktu saya direhab, saya sering diajak ke pedalaman, melayani, saya mulai suka. Saya ingin melayani mereka. Akhirnya dari rehab itu pemimpin saya kirim saya ke sekolah Alkitab. Nah begitu belajar, selesai saya praktek 6 bulan di pedalaman. Harusnya setelah 6 bulan saya boleh balik ke rehab yang ngutus saya. Tapi saya tambahin lagi 6 bulan, jadi setahun. Begitu saya mau pergi, jemaat di sana bilang, Om jangan pergi. Kalau Om pergi nggak ada yang melayani kami. Aduh, padahal udah nggak betah juga kan, nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Terus yang paling parah, nggak ada WC, ya kan, nggak ada WC. Ya, saya 4 tahun tuh nggak punya WC gitu ya, 4 tahun. Ya, jadi akhirnya, pokoknya ya gunakan kreativitas masing-masing lah. Mandi di sungai. Mandi di sungai, mandi sih nggak masalah, BAB yang masalah. Ya kan? Kalau mandi kan kayak oke lah gitu ya. Akhirnya lama-lama saya 2 tahun, 3 tahun, ujung-ujungnya sudah dicinta. Oh, pedalaman, saya terpanggil buat suku Dayak. Akhirnya jadilah saya sudah 16 tahun di Kalbar. Dan menetap. Iya. Dengar-dengar Kakak punya rumah baca toh? Terinspirasi. Kenapa harus bangun rumah baca, bukan bangun yang lain-lain? Kan ada masih banyak kreativitas yang lain. Kenapa harus minatnya tuh harus ke rumah baca? Ya, jadi sebetulnya rumah baca itu nggak sengaja. Jadi di Pontianak, lingkungan di luar gereja, tahu saya itu pegiat literasi. Ya, karena saya kan biasa ke pedalaman ya, ingin membangun pedalaman. Biasanya lebih di gereja, ya kan, di gereja, lalu pelayanan, ibadah. Terus lama-lama kita lihat anak-anaknya. Ini anak-anak ini nggak bisa baca loh, sekolahnya nggak efektif, gurunya kadang nggak datang. Lalu kita mulai bawa buku, ya kan? Tapi masih sambilan kita ibadah, pelayanan sambil bawa buku. Lama-lama kita lihat kayak anak-anaknya justru lebih bisa digarap. Pelan-pelan akhirnya kami justru melihat yang diperlukan sama orang-orang di pedalaman itu rumah baca, karena anak-anaknya itu waktu di kampung SD, pendidikannya tidak tuntas, membacanya tidak tuntas, kalistumnya tidak tuntas, semua. Jadi begitu SMP, SMA, mereka tetap kesulitan ngikutin pelajaran.
Nah begitu SMP atau SMA kan biasa di kabupaten, di kota. Ketemulah mereka dengan murid yang pintar. Akhirnya mereka merasa terbuli ya. Ya, nah di situ minat mereka untuk sekolah hilang. Waktu mereka nggak mau sekolah, orang tuanya biasa marah. Kenapa kamu nggak sekolah? Kami dulu susah sekolah, tapi kami tetap sekolah. Tapi kok kamu nggak mau, padahal tinggal sekolah. Nah, kami ngelihat yang orang tua banyak nggak lihat bahwa anaknya nggak kompeten. Jangankan bahasa Inggris ya, ngomong bahasa Indonesia yang kayak misalnya konstitusi, ya konspirasi itu nanti bisa belepotan. Akhirnya itu yang kami pikir bahwa yuk kita mulai fokus sama rumah baca walaupun kita masih pelayanan di gereja. Jadi seperti itu sih awalnya, dan akhirnya sekarang keterusan, malah kita ngerasa ini bagus gitu, menyenangkan. Kakak kan sama kayak aku kan di satu pulau ya, pokoknya kan sama anak-anak yang mau bilang pedalaman toh, sama kayak aku juga. Kalau di sini kan lebih banyak ke pemikiran mereka yang keras gitu, yang kadang nolak, kadang mau, ada yang nolak, ada yang mau. Kakak ngalamin hal itu nggak? Pokoknya waktu pertama kali datang gitu, ada yang aku nggak mau belajar, aku mau main-main aja, apalagi ini anak kecil gitu loh, susah dituntun. Pasti ngalamin. Pokoknya pasti ada aja yang bikin sebel satu anak. Ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Pokoknya kalau kami itu yang pertama mereka harus senang. Jadi bukan mereka harus belajar. Jadi mereka harus senang dulu, baru habis itu mereka belajar. Jadi kalau mereka nggak mau belajar nggak apa-apa, yang penting senang dulu. Karena kami itu tidak terlalu fokus ke akademisnya, ke intelektualnya. Kami fokus itu di attitude ya. Ya, jadi kami kepengen bukan mereka itu banyak pengetahuannya, tapi lebih ke terbiasa membacanya. Ya, terbiasa bercerita apa yang dibaca. Jadi akhirnya kita nggak pernah kasih beban harus pintar, harus bisa. Ya, kita terbiasa kalau ada yang berani maju ke depan bercerita, semuanya apresiasi, tepuk tangan. Ya, jadi ya tinggal kita memaklumi mereka kalau mereka nggak bisa dikasih tahu. Ada anak yang ada ngikut tapi nggak mau bergabung, disuruh pulang juga nggak mau, disuruh masuk nggak mau. Kadang kalau kita emosi nggak stabil, bisa emosi kayak ini anak kok nyusahin gitu kan. Tapi kembali ingat kayak nggak apa-apa. Mereka ini masih, kadang mereka itu nggak dapat kasih sayang orang tua. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Saya pikir kita yang maklumin mereka gitu. Kayak begitu sih. Jadi nggak ada apa trik khusus biar mereka itu enggak, biarin aja. Ya itu kayaknya tinggal di asrama ya atau gimana? Atau rumah sendiri-sendiri? Enggak. Ya maksudnya anak-anak di pedalaman. Iya. Enggak, kita ke kampung-kampung. Mereka itu tinggal di rumahnya. Cuman kalau kita datang, mereka kumpul di sekolah atau di gereja. Apa ya? Mungkin dari Kak Yosef atau Kak Andi mau nanya ke Ronaldo gitu. Soalnya mungkin apa kita tuh hampir sama ya. Maksudnya di sini juga karakternya tuh bodoh amat gitu. Lebih bodoh amat, lebih bodoh amat daripada orang Jawa. Jadi ya udah datang ke sekolah, mau belajar, mau pintar atau mau ngerti apa ya udah tahu aja main gitu. Bodoh amat gitu. Jadi mungkin kedepannya lebih banyak belajar dari Kanaldo juga untuk menghadapi orang-orang sini, anak-anak sini, karena banyak guru juga yang udah nyerah gitu. Soalnya udah gurunya ngajar apa ya? Gurunya ngajar udah mereka mau tahu atau enggak udah pusing amat gitu. Jadi makanya mungkin lebih ke ini kali Alennya, lebih kayak kita harus sayang dulu sih sama mereka. Ya maksudnya kalau kita nggak sayang ya pasti susah. Susah. Ya. Aku kan pernah ceritain terus sama pemimpin aku juga. Pemimpin aku cuma ingatin mengasihi mereka jangan dengan emosi tapi dengan kasih. Dan aku tuh bingung ini bagaimana caranya tuh. sedangkan di sini tuh kayak mereka tuh kayak bagaimana kan?
mau umurnya kakak di atas mereka atau di bawah, nggak ada penghargaan sama sekali, sama rata aja, berani mengkritik orang gitu. Jadi kadang Gitu aduh ya. ini bagaimana. Jadi awal-awal datang ini kan udah puji Tuhan udah mau 2 bulan ini. Awal-awal datang tuh ini kota apa, nggak tahu ini seperti apa, bagaimana anak-anaknya seperti apa, nggak pernah rencana mau ke sini juga kan. Karena nggak ada jiwa pelayanan ke pedalaman-pedalaman, mungkin lebih banyak belajar ke kakak nanti gitu. Gitu sih. Ya, Joseph mungkin mau ngomong atau Andi silakan. Oke, bukan mau ngomong, malah pengen nanya sih nggak apa. Ah. Atau mungkin udah ditanya tadi sempat betul jadi nggak tahu apa ditanya. Ini siapa kira-kira apa sih yang bikin kayak Bang Aldo menjadi apa yang pikir bahwa tentu ini kan pekerjaan, apalagi kan aku kemarin sempat ngerasain apa yang abang saya di Kalimantan, gimana medannya di sana, betapa susahnya, bagaimana tantangan yang dihadapi. Mungkin mau mastiin aja sih ya, terus sekali juga mau nanya, mau minta pendapat atau sharing dari abang, kira-kira apa sih yang bikin abang pikir bahwa ini penting, ini urgent, dan bagaimana itu bisa abang lakukan secara konsisten bahkan bertahun-tahun sampai saat ini. Itu sih yang bahkan menurut saya secara pengetahuan saya, karena saya udah cukup lama kenal sama abang, saya tahu lah bagaimana perjuangan abang. Yang mau saya tanyakan secara konsisten, apa kunci, apa yang menjadi kunci buat abang sehingga wah ini urgent dan harus dilakukan ya, walaupun udah termasuk jangka panjang ini udah bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Mungkin itu sih dari saya. Jadi urgent itu sangat ya. Pertama karena saya lihat di hidup saya. Saya tahu saya tahu bahwa tidak dipedulikan orang itu sangat tidak enak. Saya pernah ada di suatu ruangan dan nggak ada yang sadar. Dan waktu ada yang sadar pun nggak kepikiran ngajak saya ngobrol. Dan saya tahu di luar sana banyak orang itu kesepian. Ya, terus saya kan keliling penjara, makin kuat lah apa yang saya lihat. Ya, saya dapatin semua orang-orang yang saya tanya di masa kecilnya pasti ada masalah. Ya, akhirnya saya baca Alkitab lagi. Itu juga yang Tuhan inginkan. Akhirnya saya mulai beranikan melangkah. Awal-awal tidak mudah. Kadang bimbang, bener enggak. Kadang udah melayani salah lagi. Salah khotbah, salah macam-macam lah salahnya. Tapi itu dia ya, saya nggak keluar dari situ, saya kerjakan terus sampai akhirnya setelah saya sudah jalani, ya kan rupanya saya tidak tambah susah, uang saya tidak habis, jarang banget sakit bayangin kan, ya ya nggak pernah gitu, nggak pernah malah sakit kepala nggak pernah. Lalu leadership saya dan semua potensi karunia saya keluar. Jadi punya kemampuan berempati tinggi. Kadang kita bisa tahu perasaan orang. Ya karena kita care sama orang. Akhirnya saya dapetin di situ ini menguntungkan. Ya akhirnya saya sekarang di semua kota di Kalbar punya keluarga. Ya maksudnya itu ya, itu yang membuat saya akhirnya dari sisi bisnis, apa yang saya kerjakan ini rupanya menguntungkan saya berkembang. Lalu saya jadi orang yang sangat minimalis. Saya cuma punya celana pelayanan satu. Saya udah nggak punya celana jaket jeans, enggak. Saya semua punya pakaian tipis yang dicuci malam, dijemur di kipas angin, besok pagi pasti kering. Saya udah nggak punya barang yang nggak kepake. Jadi kalau saya pindahan satu tas kecil selesai barang saya. Saya punya celana panjang untuk sehari-hari paling 3, punya kaos 5, celana pendek 4.
Ya jadi akhirnya saya dapetin hidup ini jadi simpel banget. Ya, dan setelah melewati terus nanti baru kayak justru nggak melakukan ini rugi. Ya rugi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang orang bisa bilang dia punya mobil, punya motor, punya tanah, saya bilang di kepala saya itu bisa ada 50 kampung namanya. Maksudnya saya pikir kayak saya bangga sama itu. Ya, saya punya kenal banyak banget orang. Jadi mungkin itu ya akumulasi banyak hal ya yang akhirnya ya mau sampai mati begini. Udah pengen ke pulau-pulau. Pokoknya kalau lihat di sosmed ada pulau tidak pernah didatengin langsung ngecek Traveloka ke bandara terdekat berapa gitu, langsung mau pergi ke sana. Kira-kira begitu sih. Ya, Joseph. Kalau dari keluarga support nggak? Biasanya kan yang jadi garda terdepan tuh keluarga tuh. Support Ya, pelayanan abang nggak? Nah. Support banget karena kan mereka tahu dari abang yang nggak tahu apa-apa ya, nggak bisa apa-apa. Jadi hari ini mereka lihat abang bisa mandiri bahkan jadi berkat buat banyak orang, mereka terima. Cuman kadang mereka nggak sanggup juga sih untuk kayak kok segitunya gitu. Kemarin ada yang bebas dari Jombang, dari lapas Jombang. Saya cuma kenal lewat Zoom. Dia mau datang ke Kalbar. Saya bilang datang, silakan. Sekarang lagi ada di Malang. Lagi di tempat teman saya, lagi dipersiapkan. Kalau sudah oke datang. Jadi kita terbuka buat siapa aja. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Tinggal bareng. Ya, jadi mungkin untuk hidup barengnya keluarga nggak sanggup gitu. Karena mungkin kayak jangan begitu juga lah. Hati-hati lah. Kita kan udah nggak terlalu begitu ya. Terus abang di sana tuh pertama kali datang nih, banyak anak-anak, sorry untuk mungkin pertanyaan aku menyinggung, tapi tanggapan anak-anak takut nggak melihat abang kayak gini gitu loh, dari segi fisik itu masyarakat di sana takut nggak dari backgroundnya abang seperti ini gitu loh? Enggak sih, enggak. Justru anak-anak tuh baik ya. Kadang kan saya bawa teman-teman ex-napi yang tatoannya sampai ke muka gitu kan. Anak-anak pun nggak takut, cuman anak-anak aneh. Ya. Om, itu apa om? Itu kenapa om? Atau kalau ngelihat tangan saya, mereka suka ngelihat dengan pandangan kok beda. Tapi udah mereka senang main kok. Ya, jadi paling ada satu anak kadang megang-megang tangan, kok kecil, bilang aja om sakit, kenapa? Dulu om nakal naik motor, udah gitu. Begitu. Jadi anak-anak nggak ada masalah sih. Sebetulnya anak-anak itu makhluk yang sangat menyenangkan ya, asal kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Ada range umur dari umur berapa sampai umur berapa nggak yang kakak ngajak baca gitu dan kakak jangkau gitu? Fokusnya anak SD, usia SD. Karena biasa SMP atau SMA mereka sudah keluar kampung. Karena di kampungnya tidak ada SMP biasanya. Ya. Kanaldo ini kan pernah ada di satu titik terendah, kan? Selain support dari orang tua, hari itu kira-kira siapa sih yang nge-inspirasi Kanaldo akhirnya bisa pulih, bisa terima diri Kanaldo, bisa mengampuni diri Kanaldo gitu? Ada beberapa orang, cuman yang paling berpengaruh itu ya Papi Daniel Alexander ya. Saya kan sering jalan sama dia. Bagaimana dia memperlakukan saya dan bagaimana dia memperlakukan orang lain itu menginspirasi saya untuk akhirnya terbuka buat banyak orang, ya kan. Jadi saya ini kan tinggal bersama dengan banyak orang dari latar belakang yang tidak baik ya, entah ex-napi atau dia itu pecandu narkoba. Tapi saya taruh dompet saya itu di tempat terbuka. Ya kan, maksudnya ya kalau perlu uang ambil aja. Gitu. Dulu waktu saya taruh awal-awal sedang belajar untuk menerima orang, saya taruh dompet saya di meja tapi saya hitung. Nanti dikit-dikit saya cek hilang nggak. Tapi akhirnya sekarang enggak apa-apa.
ya kan, malah udah nggak kepikiran bahwa mereka akan ambil. Jadi akhirnya mereka pun merasa dipercaya, akhirnya mereka pun menghormati dirinya. Saya nggak mau merusak kepercayaan orang, pikir mereka. Jadi akhirnya Papi Daniel Alexander itu berpengaruh besar di hidup saya, sehingga akhirnya bisa hidup komunal, ya, hidup bersama-sama seperti ini. Begitu Mungkin dia. nggak ada sih, mungkin yang ada nggak tahu siapa sih Papi. Mungkin banyak yang belum tahu Papi itu siapa gitu toh. Mungkin kakak bisa jelasin, karena saya juga ditolong banget sama Papi. Nah, gitu. Hampir Iya, sama sama jadi dengan ya, Daniel Alexander itu pendeta yang tidak buka gereja, tapi dia buka sekolah gratis di Papua dan di beberapa tempat. Ya, dia orang yang menjadikan giving, ya, atau berbagi itu kayak tema hidupnya. Ya, ketemu siapa aja, ya. Jadi akhirnya saya menemukan sebuah role model melayani. Ya, dia bilang justru yang paling utama itu harus mengampuni dan berbagi ke orang. Dan begitu saya berjuang hidup berbagi, Papi ajarin kalau dapat baju satu di lemari keluar. Kalau dibeliin sepatu yang lama kasih ke orang. Ya, jadi biar hidup balance, dia bilang. Nah, begitu saya terapkan justru lebih nyaman. Saya nggak pusing kalau pagi mau pakai baju warna apa, karena baju saya nggak banyak pilihannya. Ya kan. Dan rupanya orang-orang berhasil kayak Steve Jobs, lalu kayak Mark Zuckerberg itu, kayak Nas Daily, mereka sudah tidak pusing dengan penampilan. Yang penting pantas, sisanya udah. Ya, akhirnya saya pikir, oh rupanya hidup harus seperti ini. Ya, untuk apa punya banyak, kan banyak orang nih misalnya kamarnya dibersihin, dia sortir barang yang masih bagus tapi dia nggak pernah pakai, mungkin berkarung-karung. Padahal di tempat lain ada orang yang berdoa pengen punya barang itu. Ya, akhirnya di situ saya pikir rupanya egois itu jahat. Ya, jadi kalau orang di sana susah, kita di sini bisa nolong, kita di sini tidak ke sana, itu jahat. Ya, jadi akhirnya saya dapetin diam itu tidak pernah emas. Ya, jadi ya nggak pernah gitu. Emas itu waktu kita bertindak, waktu kita keluar dari zona nyaman kita dan mencoba melakukan sesuatu walaupun sederhana. Begitu, Alen. mungkin prinsip Papi yang paling sederhana tuh, asalkan ada makan sama pakaian itu udah lebih dari cukup. Setahu aku kayak gitu. Papi tuh ngomong kayak gitu. Jadi semua hartanya tuh dibagiin gitu, nggak pusing gitu. Bener banget. Mungkin kan kakak punya teman-teman yang mungkin masih terkait narkoba, masih ini, bagaimana kakak menjelaskan ke mereka, oh ini tuh salah gitu, harus berbalik, putar arah gitu. Ada kesulitan nggak? Karena kadang orang yang udah dewasa itu mereka tahu tapi mereka nggak ngelakuin gitu, asal tahu aja gitu. Kalau ini salah gitu. Tapi masih aja coba. Cara paling efektif menjelaskannya walaupun belum tentu mereka responi, ya dengan memberi contoh. Dan berarti itu dengan hidup bersama atau hidup berinteraksi dengan mereka. Biar mereka lihat hidup kami, hidup kita gitu. Jadi karena sebetulnya para pecandu narkoba pun sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Mereka tahu kok narkoba itu salah. Tapi mereka tuh nggak ngelihat orang-orang di sekelilingnya yang punya kehidupan di luar narkoba dan berhasil dan bahagia. Ya, kalau mereka lihat mungkin mereka terinspirasi. Aku mau berhenti ini ya, aku mau berhenti ini ya. Tadi siang kami di rumah fellowship di rumah. Mulai ada yang bilang mau diet, nggak makan malam. Mulai ada yang bilang nanti sore mau jogging. Jadi hidup bersama itu saling menginspirasi gitu ya. Ya, makanya nggak bisa bertumbuh sendirian. Harus sama. Komunitas itu penting. Penting bener gitu. Karena kalau sendirian gak ada yang bisa bikin kita kesel. Coba kalau hidup bareng, cara makan orang aja bisa mengganggu kita. Ya begitu dia.
pernah ada ngalamin gesekan nggak dalam pelayanan nggak? Oh, sering. Oke. Gesekan Gimana kecil, tuh caranya? gesekan besar, sampai tabrakan. Terus gimana tuh ngadapinnya? Iya, maafin, terima kembali. Kalau kita salah, kita yang minta maaf. Kalau orang yang Kalau salah, udah kita salah? terima kembali. Ya, Hah? Kalau orang yang nggak terima baik? Ya nggak apa-apa. Tetap melayani, biarkan orang itu. Kan kita tidak menganggap orang itu lebih penting daripada Tuhan yang memberikan tanggung jawab. Ya. Jadi ya udah, kalau orang itu tetap tidak mau baik, ya biarin, jalan aja terus. Karena banyak benar orang di hidup kita, nggak akan semuanya setuju sama kita ya. Siap. Mungkin Kak Andi atau Kak Joseph tanya mau sharing atau apa gitu. Kasihan karena lo bicara dari tadi. Iya nih, ayo silakan. Ah, Andi ini siapa ya? katanya pernah ketemu kakak tadi kan yang di Facebook tuh toh? Pernah ketemu kakak di Kupang. Di Oh, Bandung. di Kupang Kak. Mm-mm. Di Kupang. Memang kakak pernah ke Kupang? Dari ujung Sering ke timur kan? Kupang. Dari ujung timur dan ujung timur. Enggak, gini kak, apa memang kakak khusus menjangkau anak-anak di Kalbar atau one day ada mau membuka di tempat lain gitu loh, menjangkau di lain tempat gitu kan, gitu loh kan? Kalau menjangkau akan lebih sering di Kalbar ya, karena memang karena lu tinggal di Kalbar dan sudah lebih memahami ya budayanya, terus medannya. Mungkin kalau di tempat lain bukan membuka ya, tapi mendorong sahabat-sahabat muda untuk mengerjakan hal yang sama. Karena kalau buka di mana-mana capek, nggak sempet gitu kan. Jadi ya biar nanti Joseph atau siapa, Andi atau Allen ya bisa mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kita saling mendorong gitu. Karena kita nggak mau buka banyak sih, ya kan. Kita cuma pengen setiap hari yang kita lewatin itu maksimal. Jadi nggak ada kejar target, nggak ada harus, pokoknya melayani tapi enjoy banget gitu. Kalau nggak ke pedalaman juga nggak apa-apa. Kalau di rumah aja juga nggak apa-apa. Ya, jadi begitu. Nggak ada tuntutan apa-apa sih. Aku mau sedikit cerita. Aku kan punya teman dulu juga pemakai toh. Terus dia kenal sama aku, terus dia komitmen mau ke gereja, mau stop pakai. Tapi di satu titik dia tuh kayak mungkin orang yang udah pakai tuh kayak tergantung kan kak? Kayak kalau nggak pakai tuh pasti emosinya tuh naik turun. Nah di satu titik dia tuh memang nggak ada uang sama sekali karena udah terbiasa untuk dapat uang secara gampang gitu. Iya. Terus akhirnya jatuh lagi gitu. Apa itu karena dia memang komitmen untuk mau bebas dari narkoba itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri kan? Kita tuh sampai kapanpun kita tuh nggak bisa ngandalin kekuatan sendiri. Kita harus minta kekuatan sama Tuhan karena sampai mau minta kekuatan sendiri tuh pasti jatuh lagi kan kak? Nggak akan mampu. Jadi mau tanggapi orang kayak begitu juga aku juga nggak ada pengalaman di narkoba gitu. Mungkin kakak bisa sampaikan pesan-pesan atau apa maunya supaya hidup lu terlalu berharga, barang itu cuma buat kesenangan sesaat doang lah. Iya, jadi sebetulnya itu kembali ya yang tadi Kanaldo bilang bahwa teman-teman itu pun sudah tahu sebetulnya. Ya mereka udah tahu narkoba salah, mereka udah tahu hidup cuma sekali. Kadang mereka itu menyesali gitu ya. Saya punya teman sambil pakai narkoba sambil nangis. Dia tahu ini salah tapi dia pakai.
dia bahkan udah nggak ngerasa enak, dia merasa kosong, tapi tetap pakai. Namanya adiksi ya, ketergantungan. Karena itu mereka itu perlu lingkungan yang baru, yang berisi orang-orang yang mensupport mereka, orang-orang yang suka nanya gimana kabar hari ini. Makanya paling ideal itu dia harus keluar dari lingkungannya. Ya, lalu dia harus tinggal bersama orang-orang yang secara sengaja menolong dia keluar dari ketergantungan itu. Makanya rehabilitasi narkoba jadi tempat yang baik, atau ada satu keluarga yang akan menjaga mereka. Kalau enggak ya susah gitu. Mereka misalnya ke gereja, dengar khotbah, lalu didoakan, lalu mereka menyesal, menangis, pulang ke rumah ketemu temannya lagi, atau sugesti datang lagi. Akhirnya itu jadi kayak sebuah kegiatan yang tidak pernah menang, makin buruk keadaannya. Ya, jadi Seperti begitu berputar sih. padang gurun. Makanya kita nggak boleh jauhi teman-teman seperti itu. Tapi kita juga, kalau kita nggak mumpuni ya jangan. Berarti kita harus kenalkan ke orang yang memang kompeten di situ ya, untuk nolong orang-orang dengan narkoba seperti itu. Tadi aku mau nanya apa tadi lagi lupa. Lupa lagi. Jadi memang di firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu memang betul banget ya. Iya benar itu berlaku di semua kehidupan manusia. Kadang ada orang yang pertama nggak kenalin di narkoba, tapi katanya coba-coba jadi akhirnya kecantol juga. Jadi segala sesuatu tuh ya mulai dari iseng-iseng coba-coba gitu. Kata Iya benar kan selalu semuanya tuh awalnya cuma mau tahu, mau coba, tapi akhirnya puluhan tahun dia berkutat di situ. Ya apa, menyedihkan sih, sedih ya. Akhirnya hidupnya itu tidak punya karya. apalagi tambah faktor keluarga, faktor ini, faktor itu. Benar Apalagi banget. ini kan masa-masa kelulusan anak SMA, dan kebanyakan yang ada yang dari kampung yang pengen merantau tuh ke kota-kota besar. Kakak tahu lah kehidupan kota besar itu seperti apa gitu. Bagaimana supaya mereka tuh bisa dalam realnya mereka gitu. Nggak memungkiri sih, suatu saat pasti akan ada ketemu orang-orang ini. Sebagaimana kita membentengi hidup kita, pasti juga kelelap gitu loh. Karena aku udah pernah merasakan merantau itu dan ketemu berbagai macam jenis orang. Tapi untungnya tuh aku berjalan bukan karena kekuatan aku, tapi memang tuntunan Tuhan. Akhirnya nggak kejerumus kemana-mana gitu loh. Bersyukur sih ya. Ini pesan-pesan buat kakak, pesan-pesan kakak buat adik-adik yang mau merantau gitu, supaya jangan jatuh di lubang yang ini tuh sangat berbahaya gitu. Apalagi dari narkoba bisa lari ke free sex atau apa gitu toh kata. Ya benar. Jadi ya harus cari komunitas, harus pilih teman, ya kan. Cuman masalahnya kan banyak anak-anak muda ke kota nggak tahu komunitasnya. Dia mau cari tapi nggak tahu gitu. Saya punya teman dokter di Pontianak, dia baru datang ke Pontianak, dia googling, ini yang mencari ya, pelayanan anak jalanan Pontianak, karena dia waktu di Jakarta pernah pelayanan anak jalanan, yang muncul komunitas Lok Borneo. Akhirnya dia DM, ya akhirnya jadi saudara gitu, akhirnya dia suka ikut ke pedalaman. Tapi kan enggak semua orang seserius itu nyari. Makanya kita sebagai komunitas yang positif, kita harus sounding. Kita harus buat diri kita dikenal. Kita harus berkarya, kita harus buat konten, kita harus melakukan sesuatu biar orang-orang yang tidak mencari pun akhirnya ngelihat kita. Paling nggak di wall sosmednya kita tuh kadang pernah muncul. Ada loh kelompok yang melakukan ini. Jadi jangan menutup diri, jangan eksklusif, tapi ya buat kita dikenal orang sih, tapi lewat hal yang baik ya, lewat karya-karya gitu, Alen. Kakak kan
kan bukan aku mau menyampaikan, tapi kan kebanyakan yang mantan narapidana, mantan pemakai ini kan banyak dijauhi oleh orang gitu loh. Banyak dipisahin lah. Hidup lo itu kayak nanti bawa dampak buruk buat aku pribadi atau keluarga aku nanti gitu loh. Bagaimana sih? Mungkin Ya, ada teman, mungkin kakak pernah ngerasain itu atau teman-teman kakak pernah ngerasain itu gitu loh. Sakit hati kakak. ya, ya itu dia waktu saya belum dewasa secara mental ya tersinggung. Saya pernah bawa teman-teman ex napi ke satu keluarga dan mereka terganggu. Ya, mereka terganggu. Mereka punya alasan juga. Di masa lalu ex-ex napi itu rupanya belum berubah melakukan hal yang merugikan, curi barang dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang kalau mereka tidak bisa terima orang-orang dengan latar belakang yang tidak baik ya nggak apa-apa. Saya nggak perlu ketemu mereka. Ya, sekarang udah enggak. Dan orang-orang seperti itu akan ada sih. Karena banyak orang itu mengukur sesuatu berdasarkan pengalamannya. Kalau pengalaman buruknya banyak, ya dia selalu menilai, dari penjara pasti ini pura-pura aja. Ya, jadi ya nggak apa-apa juga. Coba jelaskan ke mereka. Kalau udah dijelaskan tetap mereka begitu, ya biarin. Kita ya cari aja teman yang lain yang bisa menerima. Karena memang nggak semua orang akan merestui apa yang kita lakukan walaupun itu baik. Betul, betul. Apa mau tanya dong kakak, teman-teman kakak yang mantan mantan narapidana atau masih make tuh ada pernah cerita ke kakak nggak? Makanya suatu saat pengen ada di titik pengen balik lagi ke situ, pengen make lagi gitu loh. Ada baru Atau tadi memang siang kita total? sharing siang mereka ngomongnya. Nah, Ya, nah, kangen gimana tuh sama ceritanya? teman-teman yang lama kata dia. Kata mereka Nah, kangen sama teman-teman yang lama. Lalu tadi ada satu orang bilang karena ada pertanyaan kalau dikasih sabu lagi di depan mata make enggak? Dia bilang enggak, tapi kalau ada 2 orang sahabat dia yang ngajak kemungkinan dia make. Caranya ya dia jauhin nggak ketemu. Tadi muncul obrolan dia mau hapus Facebook lamanya, dia mau buat Facebook baru biar nggak ada kontak dengan teman-teman yang dulu. teman-teman. Jadi banyak teman-teman kakak yang dari ini ke situ ya? Atau memang mencar-mencar? Atau memang semua kakak? Ada yang sedang di NTT, ada yang di Jakarta, macam-macam ya. Karena ada setelah setahun tinggal bareng, dia rasa dia hidupnya sudah oke, dia ngelanjutkan hidupnya, dia punya visi yang lain, dia mungkin kerja, macam-macam gitu. Tapi ada juga yang tetap tinggal bareng. Kita terlibat di membangun Kalimantan Barat bersama-sama. Kakak kan tadi kakak punya love Borneo atau mungkin apa mungkin dari segi adalah kelemahan dan kekurangannya atau punya apa dari pernah merasa kekurangan di segi finansial atau gimana lah cara makanya kan ini Hmm. bukan sedikit yang keluar ya pasti banyak tuh kan tuh. Jadi enggak sih ya, karena memang di Love Borneo itu kita uang masing-masing. Ya, jadi kalau mau jalan uang sendiri. Kalau dia masih kuliah nggak punya uang, kita patungan gitu. Jadi kalau nggak punya uang nggak usah pergi. Ya kalau nggak, jadi kita tuh nggak punya masalah sama uang. Ya kita nggak Berarti punya kakak ada masalah gitu. penghasilan lain gitu atau bagaimana? Hah? Ada apa? Maunya untuk ada penghasilan lain atau maunya untuk memenuhi Hmm. kebutuhan kakak tiap hari loh Oh, sehari-hari. kalau tiap hari ada gitu ya. Tapi kalau untuk ke pedalaman kita itu semua ongkos sendiri-sendiri aja. Kan teman-teman juga ada yang kerja. Ya kita nginep di rumah teman, makan di rumah teman. Kita cuma perlu beli bensin. Jadi kami kelilingnya murah, mudah juga. Jadi kalau lagi nggak punya duit ya nggak usah pergi. Ya di rumah. Jadi kita nggak fundraising gitu, kita nggak berdonasi cari uang, paling kita donasi galang bumi. Ya jadi kita enjoy. Kalau dibilang ada masalah finansial nggak, kita bilang nggak ada. Kita karena kita nggak di situ sih gitu ya. Jadi Love Borneo ini komunitas organik. Kalau mau bergabung yuk, kalau udah bosan boleh keluar. Nanti kalau mau bergabung lagi ya nggak apa-apa. Tapi orang yang serius di komunitas ini nanti bertumbuh kalau dia memberi diri, ya kan. Jadi kan banyak juga yang datang pengen
cuman sekedar traveling atau pengen tahu pedalaman atau pengen coba-coba atau diajak teman, nanti lama-kelamaan setelah kita sering diskusi motivasinya jadi bagus. Walaupun aku udah bosan, aku akan tetap ke sana. Karena itu kita punya slogan, kalau sesekali itu liburan, kalau rutin baru pengabdian. Jadi kalau cuma sekali ke pedalaman, sekali ke penjara, sekali ke sekolah, ke panti asuhan, itu lebih ke liburan sih. Lebih kita yang untung, punya perasaan sudah berguna ke orang lain. Pernah rasa bosan ya kak? Kan kakak ini anak Jakarta sekali tuh. Ya, bosan, sering bosan. Cuman setelah kita dewasa secara mental, kita bisa kreatif kok. Olahraga, kita bisa bersihin rumah, bisa ngopi sama teman, baca buku, nonton film. Aduh, sekarang tuh tinggal kita. Jadi sekarang udah nggak pernah, udah lupa apa itu bosan. tapi kan biasa di kota-kota besar nggak memungkiri tuh lebih terjamin, lebih ini tuh daripada yang baru-baru, kota-kota yang baru, ibu kota. Anak Jakarta. Kan tadi tuh mau tanya yang bosan tapi kakak udah jawab nggak bosan gitu. Keluarga pernah kangen kakak nggak? Udah lama masih nggak ketemu. Iya. Kan Kanaldo ini sering pelayanan ke Jakarta, jadi sering mampir. Jadi bisa setahun bisa sering, bisa 6 kali, 7 kali ketemu. Ya senang aja. Kemarin keponakan saya bawa ke sini. Nanti bulan depan Mama dan Bibi main ke sini. Jadi sekarang jadi lebih mudah. Mungkin dulu ya awal-awal pelayanan di pedalaman itu dulu cuman BlackBerry, ya ke Jakarta setahun sekali, ya. Nah itu mungkin di situ yang ya nggak ada sinyal di pedalaman, harus cari sinyal, nggak bisa sering telepon. Tapi ya itu pun bisa kita alihkan ya, ngerjain hal-hal yang lain. Karena kalau ngikutin bosan atau tidak bosan ya kita susah gitu ya. Nah ini kan aku mau nanya, kan sekarang ini lagi marak media sosial. Bagaimana sih menurut kakak, tanggapan kakak apa menggunakan media sosial ini secara bijak gitu? Apalagi untuk memperkenalkan apa hubungan kita sama Tuhan, bukan mau pamer ya, tapi bagaimana memanfaatkan media sosial. Percuma kalau kita sering ngomong tentang Tuhan tapi kita jarang ngomong sama Tuhan gitu loh. Cuma pencitraan doang di media sosial gitu. Bagaimana? Iya, kadang tuh banyak yang orang pergi ke gereja foto, bukan mau menyinggung tapi kebanyakan tuh foto udah selesai, nanti habis keluar gereja nggak menghidupi firman itu sendiri, bukan jadi pelaku tapi cuma jadi ajang pamer, ajang ini gitu loh. Sekarang bagi kakak bagaimana sih memanfaatkan media sosial yang sekarang lagi rame-ramenya supaya biar nama Tuhan tuh yang dipermuliakan gitu? Ya itu dia sih, kita isi dengan karya sih media sosial kita. Sebetulnya kan orang itu kelihatan ya menggunakan media sosial. Walaupun dia menulis captionnya rohani, bisa jadi yang dia ingin dilihat orang itu mungkin dianya atau dianya sedang di mana. Jadi isi aja dengan hal yang berguna ya. Mungkin informasi, mungkin sebuah karya. Jadi media sosial itu bisa jadi senjata yang merusak atau senjata yang membangun. Misalnya contoh tulisan, caption ya. Caption itu bisa membunuh, bisa menghidupkan semangat orang. Ya, jadi apa ya? Sebetulnya kalau orang itu posting ayat, itu sebetulnya nggak efektif. Karena orang juga udah tahu ayat itu di kitab sucinya. Tapi gimana ayat itu bisa dia uraikan dengan bahasa yang sederhana dan bisa memotivasi orang untuk hidup di ayat itu. Ya, jadi perlu kreativitas gitu. Atau dia itu foto-foto yang, kan foto itu pun menceritakan sesuatu. Ya, foto yang bisa membangkitkan semangat orang, atau video lebih jelas pesannya. Karena itu
yuk yang diposting itu karya. Yang diposting itu bukan tentang kita yang pengen dikenal, dilihat. Sekarang ketahuan kok, postingan apapun kita akan tahu sebetulnya yang memposting itu pengen menonjolkan apa. Ya kan, kita pasti Alen juga tahu kan, ya kan. Nah, jadi lebih ke situ gitu. Jadi yuk kita mau sama-sama mulai apa ya? Kita kan sering ngelihat postingan orang, nggak kita like, nggak kita komen, tapi itu mempengaruhi kita entah positif atau negatif. Ya kan? Ya, jadi biarin aja, biar aja wall sosmed kita penuh dengan hal-hal yang baik. Biar itu mencerminkan siapa diri kita. Kayak gitu sih sebetulnya. Jadi sebetulnya selfie dan lain-lain itu kayak udah mulai harus dikurangi, ya kan? Karena ya orang udah tahu juga kali mukanya gitu kan. Maksudnya ya dia harus nggak harus itu terus gitu kan. Kalau dia memang suka posting makanan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang membangun, ya kan? Maka kita akan tahu bahwa kalau ada yang ngelihat postingan dia, maka orang itu akan nangkap sesuatu. Harusnya begitu gitu. Dan sekarang lihatnya dengan sosmed, kita bisa ngobrol, kita bisa saling tahu hidup kita masing-masing. Jadi kan jangkauannya luas kan. Dari kamar kita bisa keliling dunia. Cuman masalahnya punya pesan nggak? Punya konten nggak? Menarik nggak? Lihat Firsa Besari, ya kan, tulisannya. Ya, dia cuma menceritakan dia patah hati dan keliling Indonesia. Sekarang di Gramedia ada satu rak isinya tulisan dia. Ya, dia cuma ngomongin dia patah hati dan keliling Indonesia. Cuman dia punya kemampuan menulis yang sangat hebat. Dia bisa ngerangkai kata-kata, bikin kita lama ngerenungin kata-katanya. Ya, jadi yuk kita apa gitu? Kalau Alen potensinya membuat video, yuk jadi editor yang hebat, yang punya pesan yang bagus sehingga nanti ya orang akan menghabiskan kuotanya untuk nge-download video kita karena ini penasaran apa ya isinya. Jangan sampai nanti cuman 1 MB juga orang rasa males, enggak juga membangun isinya. Tapi kadang tuh yang lebih nggak membangun tuh yang lebih menonjol. Gitu loh. Iya, Betul. makanya kita yang punya karya kita harus tampilin. Yuk buat banyak orang tahu gitu. Makanya karena lu sering posting di Instagram. Karena lu sekarang tiap habis jadi pembicara, karena lu suruh orang follow kanal lu. You follow, karena biar mereka tahu bahwa hidup ini seru, keren gitu loh. Ya, kayak begitu sih. Dari itulah Kak, banyak Kakak pengen nggak suatu saat dari yang cuma baca buku terus ngajar anak-anak tentang IT, tentang sosial media tuh? Kan anak-anak tuh kan semakin hari semakin bertumbuh, semakin tahu dunia gitu. Bukan kita mau menghilangkan buku tuh kan jadi faktor utama untuk membaca, jadi bisa membuka jendela dunia toh, tapi tidak memungkiri juga sekarang kecanggihan teknologi itu semakin canggih gitu. Pengen nggak suatu saat mengubah rule-nya Kakak gitu, dari buku yang dibaca terus jadi teknologi, jadi mungkin diajarin sama anak-anak gitu. Oh iya mau, karena bukan dibaca bukunya ya, tapi dibelajarnya. Ya cuman menggunakan buku gitu. Jadi kalau belajar menggunakan IT atau belajar menggunakan alam nggak masalah. Ya cuman kebetulan sekarang yang efektif yang bisa kami lakukan cuma lewat buku. Kalau suatu saat udah ngomongin IT pun nggak apa-apa. Karena kita juga nggak mau mereka cuma membaca tapi nggak belajar. Jadi cuma makanya menghafal itu buruk. Kebiasaan kayak disuruh menghafal lalu dinilai. Yang harus diajarin itu sebuah konsep. Dia bisa menganalisa masalah, dia bisa kasih solusi, lalu dia punya kemampuan eksekusi. Dari kecil udah harus diajarin. Kamarnya berantakan, coba kamu selesaikan masalah ini. Nah maksudnya itu yang harus kita kan dulu karena lu nggak diajarin itu. Ya waktu susah orang tua hadir menyelesaikan. Waktu terus saja nggak naik kelas pindah ke sekolah yang lain. Akhirnya kita tidak terlatih keluar dari masalah. Kita dilatih lari dari masalah. Ya, jadi konsepnya itu sebetulnya belajar itu. Jadi bukan masalah baca buku,
bukan di situ sih, karena itu cuma sarana aja biar mekanisme berpikir kita itu kebangun. Ada nggak harapan kakak buat anak-anak yang hari ini kakak Tuhan percayakan buat kakak bimbingnya? Entah Oh itu iya, anak-anak banyak. sekolah, entah itu anak-anak SD, anak-anak kecil, atau teman-teman kakak yang memang habis dari makan narkoba terus mau bertobat sungguh-sungguh. Ada nggak harapan buat mereka? Ya, harapan saya banyak dan besar ya. Harapan saya biar mereka itu jadi orang-orang yang punya karya. Jadi orang-orang yang punya keberanian buat merantau, buat bekerja. Jadi orang-orang yang bangga dengan sukunya kalau dia suku Dayak. Jadi orang-orang yang bisa menjaga kampungnya. Kalau mereka dari latar belakang narkoba dan penjara, jadi orang-orang yang berani terjun ke masyarakat, berkontribusi. Jadi intinya harapan saya biar mereka itu berani untuk keluar dan berkarya. Sehingga akhirnya mereka nggak cuma sekedar hidup, tapi mereka itu meninggalkan sesuatu. Ada yang diingat dari kehidupan mereka dan bukan yang buruk. Ya, itu aja buat saya sedih waktu misalnya ada orang mati lalu orang ngomongin itu loh dia tuh pernah narkoba, nyusahin orang tua. So kayak itu sedih ya. Saya berharap ya kayak baru-baru ini ya kita tahu Raditya Holoan dipanggil Tuhan, tiba-tiba wall media sosial saya penuh dengan postingan dia. Berarti kan dampak hidup orang ini luas gitu ya. Bukankah itu jadi indah? Kita yang tidak kenal aja ikut merasa kehilangan. Ini siapa nih orangnya? Ya mulai kita searching siapa dia. Maksudnya kehidupan seperti itu yang seharusnya. Aku pernah dengar kata-kata yang banyak orang yang pengen jadi gambar tapi tidak mau menjadi dampak. Gitu ya, baru dengar juga, tapi benar juga ya. Benar, banyak orang yang berbondong-bondong, aku pengen ini, pengen itu, tapi hidupnya gak pengen jadi dampak buat orang lain, padahal itu warisan, dampak itu warisan yang paling sangat-sangat bermanfaat kalau untuk nanti suatu saat kita tinggalin gitu loh, buat anak cucu kita nanti gitu loh. Benar banget ya. Mengubah makanya dunia, kita harus sama-sama jadi dampak, harus giat. Iya harus. Aduh kakak. Terus mungkin adik dari Kak Joseph, Kak Adi mau nanya apa gitu dari tadi. Hanya diam, kasihan kan udah berbusa-busa tadi. Kan silakan. Juga bertanya. Silakan. Saya dari Papua. Oh, Papua juga. Dia katanya. Wah. Cuma mau tanya saja. Pertanyaan simpel aja. Cara keluar dari pergaulan bebas itu gimana? Kan biasanya kan kita suka berusaha semaksimal mungkin untuk berhenti dari contoh dari narkoba atau dari pergaulan bebas. Sudah berusaha, sudah ikut komunitas, kagetnya lagi ya aja gini, ikut lagi. Nah, itu solusinya gimana tuh Bang? Itu kayak begini sih, sebetulnya memang solusinya kita harus berani kehilangan hal-hal yang dulu kita miliki. Contoh nih, kita tahu pergaulan kita buruk, kita pengen punya kehidupan baru, cuman solusinya hapus sosmed kita. Ya kan, itu kan berat buat kita pasti. Betul kan? Iya. Nah makanya jadi iya loh, kalau nggak punya follower mah dengan senang hati kita hapus, ya kan? Jadi berani nggak kita kehilangan sesuatu yang kita rasa baik biar kita dapat yang terbaik. Ya memang harus ada orang-orang yang baik kalau harus ada orang-orang kalau orang yang ini loh, maunya nanti katanya cupu kampungan nggak punya sosmed. Iya, aduh, jadi begitu sih. Ngomong-ngomong, Alin, ini handphone Kanaldo yang Facebook sisa 3% lagi. Oh siap, matiin aja kak.
Nanti aja, tunggu sebentar lagi lah, terakhir lah ya, sebentar lagi. Jadi begitu Andi. Jadi apa namanya, kita harus berani kehilangan, karena kita nggak bisa tetap punya sesuatu dari masa lalu punya kehidupan yang baru gitu kan. Jadi kita mau belajar di situ sih. Ada orang-orang yang baik, tapi sebetulnya udah nggak perlu kontak kita lagi. Jujur ya, ini nggak mudah ya. Ya. Ada orang-orang yang toksik banget sih, Betul. yang selalu nggak membangun. Tapi kadang kita jangan, nggak enak gimana perasaan dia. Tapi kita nggak mikirin masa depan kita bisa terancam. Coba deh, coba periksa teman yang selama ini membuat kita selalu punya habit yang buruk. Ya kan, maksudnya kayak lingkaran persahabatan kita tuh, kalau kita masih muda, maksudnya kayak nggak boleh banyak banget gitu. Teman boleh banyak ya, tapi orang-orang penting di hidup kita tuh nggak boleh banyak. Ya, karena nanti mereka kan kalau kayak Kanaldo hidupnya mulai kebentuk ya, mulai tahu tujuan hidup dengan jelas. Tapi kalau yang muda-muda belum tahu, itu bisa ke distract. Wah, ketemu sama dancer mau jadi dancer dia, ketemu sama gitaris mau jadi gitaris dia, ketemu sama orang misi mau jadi orang misi dia. Kayak makanya kita harus fokus dulu, kita kembangin sesuatu gitu. Jadi ya coba aja kontaknya dicek, lalu ditandain orang-orang yang kayaknya memang biar ngambil jalan hidup masing-masing aja. Berarti followersnya diturunin. Takut banget kehilangan followers kan. Takut banget. Karena nanti kalau hidup kita udah berkualitas, follower kita akan membludak, ya kan. Saya pernah punya postingan dulu di repost sama Najwa Shihab, langsung yang like itu 20.000. Bayangin, dia cuma nge-repost. Tapi kan Najwa Shihab itu dia punya sesuatu, dia membangun hidup. Saat yang lain mungkin having fun, nongkrong, ngopi, dia meeting, dia belajar, dia sekolah gitu. Akhirnya ya kita apa ya, saya di repost sama dia, seneng banget, bayangin di repost sama dia. langsung 20.000 yang nge-like, bayangin gitu. Dia, jadi itu sih ya, jadi itu kayak anak panah ditarik ke belakang, nggak ada yang tahu, kita tiba-tiba menghilang dari peradaban, ya kan, padahal kita lagi membangun hidup. Tunggu nanti kita udah jadi, maka kita akan melesat ke tujuan. Jadi nggak boleh melesat kalau belum ditarik ke belakang, itu melanggar hukum tegas, ya kan. Ya, jadi biarlah nggak ada yang tahu kita sekarang, mumpung masih muda. Jadi malah kalau dia belum buat apa-apa muncul di sosmed terus, aneh, ini orang kayaknya nggak ngapa-ngapain. Ya kan, ini harusnya kan kita sibuk mengembangkan diri sehingga berkualitas, lalu nanti orang tertarik sama kita, termasuk lawan jenis kan. Ada orang yang tebar pesona, tiap hari ketahuan banget kalau dia tebar pesona terus, dia nggak ngebangun apa-apa, akhirnya capek gitu dia kan. Biar kelihatan ganteng, cakep, padahal kalau orang udah berkualitas, wah udah mati itu Facebooknya. Ya udah kalau gitu. Aku live sendiri aja. Di samping yang lain-lain, pernah nggak ada ketakutan, hal-hal apa yang buat Kanaldo takut gitu loh? Kan hidup ini kan banyak pergumulan. Ada yang pasti hal-hal yang buat Kanaldo takut, pengen nyerah, takut gak memberikan yang terbaik, takut ngecewain keluarga, takut aku udah sampai di titik ini terus tiba-tiba ditarik lagi dari nol gitu loh. Ada nggak sih Kak? Nggak ada. Nggak ada sih, kayak cuman kalau dibilang ketakutan cuman takut nggak maksimal aja, takut kejagingan, kemalasan ini gue bisa, takut tidak disiplin, itu aja sih lebihnya. Takutan yang lain sih nggak ada. Kirain takut ditinggalin followers. Karena sebetulnya follower itu pun nggak benar-benar nge-follow kita. Maksudnya nggak semua kok itu follower sejati. Banyak follower palsu maksudnya. Jadi jangan terlalu terbuai juga dengan, maksudnya ya kita
kita bahagia dengan diri kita, dengan siapa kita. Ya, bukan dengan apa yang kita lakukan. Ada orang karena udah keliling dunia lebih percaya diri. Ada orang karena sudah sarjana, master lebih percaya diri. Nah, harusnya belum jadi apa-apa pun kita sudah sangat senang dengan hidup kita. Cuman memang kalau kita tidak mengembangkan skill dan potensi, dampak kita nggak bisa lepas. Tapi value nilai hidup kita tetap sama. Jadi waktu kita ketemu orang yang berdampak hebat punya, biasa aja, hormat. Tapi ya nggak apa juga, nggak harus juga kita terintimidasi sama keberhasilan orang. Jadi karena itu kan kita itu human being, bukan human doing. Ya kan, kita harusnya kita sadar siapa kita dan bahagia. Kita ciptaan Tuhan, segambar, serupa, dikasihi, diampuni. Jadi seharian cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak kalah sama yang sedang mungkin berperang buat bangsa ini. Maksudnya cuma dampaknya hebatan mereka, tapi nilainya sama. Itu sih, itu. Jadi enjoy your life. Jadi masa muda dipakai sebaik-baiknya, jadi dampak daripada nanti nyesal dari belakang dong. Nanti udah tua terus lihat ke belakangnya, dulu masa muda aku kok gitu, gak jadi dampak. Pengen balik lagi nggak bisa loh, nggak bisa diulang, diputar balik lagi. Jadi hidup tuh memang sekali gitu. Jadi manfaatkan apa yang di depan mata kita gitu. Kalau bisa jadi inspirasi, jadi inspirasi. Kalau bisa pokoknya ingat kata Tuhan tuh apa, 5 roti sama 2 ikan, apa yang ada di tangan pergunakan gitu loh. Itu aja sih ya. Terus ini udah jam berapa juga, udah sangat larut. Makanya terakhir pesan-pesan kakak apa sih? Makanya nanti kedepannya mungkin Kanaldo juga ngobrol-ngobrol kayak gini lagi sih. Lebih ini yang penting aku udah tahu gimana gitu. Pesannya mungkin spesifik buat Allen, Andi, dan Joseph ya, karena Facebooknya udah mati. Ya, pesannya kayak apa ya? Kalian ada karena ada yang mau kalian ada. Maksudnya kalian lahir karena Sang Pencipta memang menginginkan, walaupun itu faktor keluarga orang tua kita menikah, tapi kita ada itu karena ada yang menginginkan. Ya, dan maksudnya mulai dari situ, dan yuk gunakan waktu dengan baik, membangun diri. Ya, karena 1 menit yang sudah lewat nggak bisa balik. Kebayang kalau 1 hari kita berdosa, kita nggak ngapa-ngapain, sayang. Pokoknya belajar, temukan potensinya, kembangkan jadi sampai hebat banget. Lalu habis itu keliling Indonesia, keliling dunia, pertontonkan potensi itu, biar orang kasih tepuk tangan ke kalian, lalu kalian bilang, jangan kasih ke saya tepuk tangannya, kasih yang ngasih potensi itu. Begitu cara kita membuat orang itu menyembah Tuhan. Jadi orang bodoh nggak bisa jadi. Orang lemah, orang sakit, ya kan nggak bisa. Orang yang susah terus nggak bisa jadi. Ya kan, itu kayak balon ditiup besar, berwarna merah, tapi begitu ditaruh di timbangan, jarumnya nggak ada isi. Ya kan, makanya mumpung masih muda, modal kalian tuh masih muda, yuk temukan potensinya. Ya, yuk 90% lebih serius daripada banyak anak muda. Banyak baca buku, banyak dengerin podcast yang berhubungan sama passion kalian. Ya, mulai banyak luangin waktu, olahraga semuanya. Jadi hahaha hihihinya harus dikurangi. Nongkrong cuma sekedar having fun-nya, atau tiduran. Pokoknya paling berbahaya dan wasting time, tiduran di kasur megang handphone. Ya, maksudnya itu pengalaman saya. Jadi itu ya, jadi pokoknya saya tunggu nanti nih 3-3-nya udah jadi. Ya, udah skillful. Ya, lalu kayak kita keliling Indonesia sama-sama. Tapi kan Kak, kalau kita terlalu serius sama yang tadi apa, visi hidup kita, maunya udah kayak orang bilang gaptek gitu loh. Nanti dianggap sebelah mata sama orang, katanya, ih kok kamu gaptek gitu loh. Ih kok kamu gak gaul banget, gak nongkrong lagi, sombong amat gitu.
menghadapi orang-orang kayak gitu tuh gimana Ya. gitu? Waktu kita belum berhasil, ya orang mentertawakan kita, Iya. anggap kita aneh. Tapi kalau kita udah berhasil, semua orang akan bilang saya kenal orang, Iya. jadi nggak apa-apa. Ya. Itu yang namanya. Kalau kita udah berhasil, nanti orang akan bilang saya tahu dia siapa. Padahal dulu dia musuh kita. tapi dia mau ambil kredit dari nama kita, jadi nggak apa-apa. Ya, kita akan dibilang gila waktu kita belum berhasil, tapi waktu berhasil maka orang itu akan berusaha ketemu. Bahkan mereka akan berusaha foto sama kita. Ya, lalu foto kita diposting sama mereka. Akhirnya ketemu juga sama Alen. Kayak gitu nanti. Tapi kadang kalau kita udah ada di titik atas nih, tau, itu tuh jadi orang yang pribadi yang sombong kan. Kebanyakan orang gitu, itu lupa dia dulu tuh gitu loh. Penting nggak sih, pokoknya harus ada sombong dikit. Ya kan gini ya, kalau kita sadar kita itu hebat karena siapa, kita nggak akan sombong. Makanya hebatnya mengandalkan Tuhan. Kayak Kanaldo nggak bisa sombong karena bukan siapa-siapa kan. Ya, kalau dilihat ke belakang nggak ada yang bagus. Iya. Jadi sangat bisa sambil, makanya Kanaldo nih begini aja, apa yang seneng. Kanaldo serius karena apa ya, bisa sharing, lalu ada cuma dengan Alen, Andi dan Joseph nggak apa-apa. Kalau tadi cuma berdua sama Alen juga nggak apa-apa, gitu jadi ngobrol. Nah, jadi maksudnya itu menyenangkan ya, menyenangkan. Berbagi. Karena ya saya nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan buat di hidup Andi, Joseph dan Alen. Tuhan punya rencana, dan saya berharap obrolan ini jadi obrolan yang menolong hidup kalian makin maksimal. Amin. Terakhir sih ya, ada pesan-pesan kakak buat orang-orang yang sekarang lagi berjuang untuk bebas dari narkoba dan sebagainya, yang jangan pusing sama kata orang, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak mampu gitu loh. Bagaimana sih membangkitkan spirit mereka, cara mereka untuk bisa percaya sama diri mereka sendiri kalau oh aku tuh bisa gitu loh. Jangan ngandalin kekuatan diri sendiri karena nggak akan bisa gitu loh. Iya, jadi ya memang harus keluar dari lingkaran itu. Mereka harus keluar dari kotanya atau dari persahabatan yang terus narik mereka. Ya karena susah gitu ya. Jadi mereka harus ganti suasana baru, ketemu orang baru, itu akan lebih mudah. Di kota yang baru kita akan lebih mudah membentuk hidup kita. Ini buat mereka yang sedang terikat. Ya karena akan sulit kalau mereka akan ketemu orang yang sama, pulang ke rumah yang sama, dengan hotelan yang sama, ya kan, maksudnya begitu. Jadi harus pergi. Ya Tuhan bilang sama Abraham keluar, ya kan, tinggali, padahal keadaan dia baik loh ya, keadaan Abraham itu baik. Keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, itu kan kelewatan. Masa dia benar-benar dibuat hilang dari peredaran? Memang harus begitu, biar Tuhan bisa menanam Abraham di tempat yang baru dengan karakter dan semua nilai. Jadi yang dari masa lalu, mereka nggak sepenting masa depan kalian. Jadi jangan sayang banget. Kalau memang nggak perlu dihubungin lagi ya sudah. Serius, karena nggak bisa kita nggak bisa maju ke depan kalau kita itu masih terus melihat ke belakang. Mulai jadwal harian, rutinitas itu dibentuk. Sore ini ngapain, habis mandi ngapain, habis makan ngapain, tidur jam berapa, baca apa, dengar apa, tentang siapa. Ya, sekarang justru mujizat itu atau hebat kalau anak muda tidurnya cepat. Ya kan, iya, karena kita akan main handphone, penasaran dengan dunia maya. Makanya itu harus cepat, bangun harus jam 5, ya kan, 4:30 mulai baca buku, olahraga, luangkan 1 jam baru beraktivitas lagi. Jadi rutinitas harian itu penting. Itu sih Alen. Mungkin Kak Joseph mau sampaikan apa? Itu udah di-unmute. Kayaknya nggak ada. Oke, Kanaldo. Oh, silakan Kak. Ada Joseph ada. Enggak bang.
Ya bang, cuma mau say thank you aja untuk sore hari ini. Udah banyak ingetin banyak hal baru lagi yang bisa dipelajari. Ya, akhirnya itu bisa, ya berharap itu bisa jadi pemicu untuk apa ya, untuk terus menggairahkan dalam seperti yang Abang bilang tadi, terus menjadi berkat, terus menjadi alat perjalanan tangan Tuhan untuk sesama. Thank you bang. Oke, Joseph, siap. Sama-sama. Andi juga. Kalian juga. Kakak terima kasih untuk waktunya, untuk semuanya, untuk apa ya, nasihat-nasihatnya, kisah-kisah inspiratifnya. Mungkin kalau ada kesempatan ya bisa lagi toh, jangan bosan-bosan buat untuk berbagi. Bisa. Karena tahulah Kanalo nih orangnya kayaknya super sibuk. Tapi bisa ngeluangin waktu. Super sibuk ini orang. Itulah Kak. Mungkin teman-teman bisa, apa yang disampaikan oleh Bang Nando bisa dilakuin. Maunya jangan kita cuma hidup dengan omongan orang, tapi kita hidup tuh dari siapa Tuhan, perkataan Tuhan dari kita gitu loh. Tidak ada pernah salah kamu diciptakan tuh ada maksud dan purpose-nya gitu loh. Tapi bagaimana kita mengelola dengan baik, pakai semaksimal mungkin hidup kita untuk bisa membangun orang. Kalau kita udah pernah jatuh di hal yang sama, usahakan orang-orang di sekeliling kita tuh jangan membawa dampak, jangan kena dampaknya juga gitu. Kalau bisa hidup untuk berbagi, jangan takut kekurangan, karena aku juga pernah ada di posisi yang sama. Hari ini besok mau pikir mau makan apa, tapi percaya janji Tuhan, burung di udara aja Tuhan pelihara gitu loh Kak. Jadi nggak usah takut untuk mau melangkah. Tuhan, aku nih mau melangkah dari mana, aku nih nggak bisa, aku nih siapa gitu loh, aku punya keterbatasan ini. Percaya Tuhan tuh nggak pernah lihat keterbatasan kamu, tapi lihat kemampuan kamu gitu loh Kak. Sampai titik mana kamu mau berjuang, mau mampu, selama nggak menyerah, itu pasti Tuhan buka jalan. Tuhan tuh akan nuntut. Kalau fisik Tuhan udah taruh fisik ke orang itu nggak pernah setengah-setengah, Tuhan kerjakan. Aku selalu percaya hal itu lah. Jadi mungkin Tuhan kasih fisik ke Kanaldo ada di Kalbar atau aku di Papua, itu pasti ada purpose-nya, ada. Tinggal kita bagaimana kita kelola, apa yang bisa kita lakukan. Jangan pernah ada alasan aku tuh nggak mampu, aku tuh keterbatasannya ini gitu loh. Itu cuma bisikan iblis yang mau menjatuhkan mental kita, mau menjatuhkan supaya kita tuh nggak percaya sama Tuhan. Jadi thank you banget Kak untuk hari ini, memberkati aku pribadi juga, memberkati teman-teman juga. Ya, sama-sama. Sama-sama. Tetap jadi berkat di Kalbar. Mungkin suatu saat ke sini ke Papua, ada Andi juga di Papua, Andi di mana di Papuanya? Di Timika bang. Oh Timika, naik kapal. Hah? Kalimantan mana? Saya di Kalimantan Barat. Aku di Nabire. Soalnya keluarga di sana juga. Keluarga ada di Kalimantan juga. Oh, Kalimantan. Kalimantan mana nih? Kurang tahu juga. Luas jadi. Kalimantan luas, ya oke lah. Siap. Siap kalau gitu, siap. Terima kasih banyak Kak untuk sore ini. Thank you Wanalo. Tuhan berkati Kakak. Pelayanan. Salam buat anak-anak di sana Kak. Di Borneo. Siap. Salam juga dari Papua bang. Siap. Untuk semua dadah. Thank you. Ketemu lagi nanti. Oke. Oke.